Baik, terima kasih. Karena Ibu Agnis telah bergabung dalam Zoom ini, maka dapat dilanjutkan acara yang kelima, yaitu layanan akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Agnis Pondineka RAM Farm dan akan dibuka oleh moderator. Kepada moderator yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini, yaitu layanan akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Agnis Pondineka Ria Aditama M.Farm selaku Pudir 1 Akademi Farmasi Jember. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator ya. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Baik, untuk hari ini saya mengisi materi layanan akademik ya. Mungkin saya perkenalan diri dulu. Nama saya Ibu Agnis Pondineka Ria Aditama. Kalian bisa panggil saya Ibu Agnis. Nah, untuk saya itu siapa? Nah, tadi sudah sempat disampaikan, saya adalah pembantu Direktur 1 bagian akademik, membantu direktur di bagian akademik ya. Nanti saya coba share screen, bisa saya share screen, izin? Baik, sudah bisa terlihat? Bisa ya? Oke. Saya ucapkan selamat datang di Akademi Farmasi Jember. Alhamdulillah sudah menjadi bagian ya dari Sivitas Akademik Akademi Farmasi Jember. Nah, di sini mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Nah, istilahnya seperti itu. Saya perkenalkan diri dulu, personil dari atau pegawai dari Akademi Farmasi Jember ya. Nah, di sini ada foto yang terlihat di slide ya. Saya mohon izin selaku pembantu Direktur 1, saya mewakili Ibu Direktur ya, yang saat ini sedang sakit. Beliau juga banyak berdoa mungkin ya, semoga beliau ini bisa segera sehat dan bisa bergabung dengan kita semua. Mungkin saya minta bantuannya untuk berdoa bersama, mengirimkan surat Al-Fatihah kepada beliau. Untuk yang beragama selain Islam bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Nah, Ibu Direktur adalah Dr. Randa, apoteker ya, Sri Handayani, apoteker Purbawati. Nah, ini yang berada di tengah ini ya. Mungkin di kursor saya perlihatkan di sini berada di tengah. Beliau sedang sakit. Mari kita berdoa semoga beliau disegerakan sembuh ya dari sakitnya. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Semoga doa kita semua bisa terwujud ya, dan beliau kembali pulih, sehat kembali. Nah, saya perkenalkan dulu, ini di sebelah kanan saya ya. Kemudian sebelah kiri Ibu Direktur adalah pembantu Direktur 2 bidang keuangan ya, yaitu Ibu Mikania. Kemudian sebelah kiri dari Ibu Mikania ini mungkin tidak asing ya, karena sudah berkenalan terlebih dahulu dengan para mahasiswa maba ini ya. Nah, beliau adalah ibunya mahasiswa Akademi Farmasi Jember, yaitu Ibu Dian Ajeng ya. Kemudian
Mungkin saya perkenalkan juga di samping kanan saya. Nah, ini mungkin juga sudah kenal ya, tadi sudah sempat masuk ya di perkenalan. Nah, ini beliau adalah Ketua Program Studi, membantu saya di bidang akademik juga. Nah, beliau bernama Dewi Rasati. Nah, saat ini mungkin juga sudah bergabung. Nah, kemudian di sebelah kanan dari Bu Dewi Rasati ini adalah Ibu Tunjung Widowati ya. Beliau adalah Kepala Tata Usaha. Nanti ketika pengurusan administrasi bagian ini ya, bagian akademik juga dibantu oleh beliau. Dan beberapa pegawai yang lain ada di sini. Sekaligus ada dosen, ada laboran ya. Nah, ada semuanya di sini ya. Ini sudah paket lengkap, jadi semua yang ada di sini adalah bagian dari Akademi Farmasi Jember. Nggak banyak kok, cuman segini ya. Tinggal ditambah dengan mahasiswa. Nah, di sini saya sebutkan Akfar Jember Hebat. Nah, itu semboyan kita. Nanti saya jelaskan tentang semboyan kita ya. Di sini saya juga ingin mengenalkan Akademi Farmasi Jember itu seperti apa ya sejarahnya. Jadi berdiri pada tahun 2009 oleh Yayasan Pendidikan Tenaga Kesehatan Jember. Di sini atas rekomendasi juga dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian juga ada izin ya dari Departemen Pendidikan Nasional RI untuk institusi Akfar sudah terakreditasi B baik ya oleh BAN PT pada 2017. Kemudian prodi kita atau program studi kita Diploma 3 Farmasi juga sudah terakreditasi B ya yang dilakukan oleh LAMPTKes. LAMPTKes ini khusus untuk akreditasi program studi ya. Kemudian visi prodi, nah kita sesuaikan dengan visi misi prodi ya, menjadi program studi yang mencetak ahli madya kefarmasian yang profesional dan unggul di Indonesia pada tahun 2025. Kemudian misinya ini ada 4 ya, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang profesional, kemudian menyelenggarakan penelitian kefarmasian ya untuk meningkatkan kompetensi bidang farmasi. Nah, jadi kalian tidak hanya belajar di sini ya, atau tidak hanya kuliah saja, tapi nantinya juga ada penelitian yang akan dihasilkan. Kemudian menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, ini nanti juga akan kalian lakukan ya. Mahasiswa ataupun dosen juga sama melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi terjun di masyarakat, memberikan apa yang sudah dipelajari dari Akfar Jember ya kepada masyarakat. Kemudian menyelenggarakan kerjasama di bidang farmasi. Nah, ini juga kemungkinan kalian juga sama melakukan kerjasama ya. Kemudian tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan ahli dalam bidang farmasi melalui pendidikan dan pembelajaran. Kemudian menghasilkan penelitian kefarmasian untuk meningkatkan kompetensi pada bidang farmasi komunitas dan farmasi industri. Nah, untuk kompetensi ini ya, di Akademi Farmasi Jember itu ada 2 kompetensi utamanya, yaitu farmasi komunitas dan farmasi industri. Farmasi itu sendiri ada beberapa bagian ya sebenarnya ya, tapi kita fokus pada farmasi komunitas dan farmasi industri. Nah, untuk farmasi komunitasnya kita punya keunggulan ya dibandingkan dengan akademi farmasi yang lainnya. Kita unggul di bidang farmasi klinis ya. Farmasi klinisnya ini di bidang handling sitostatika atau dikenal dengan obat-obat cara penanganan obat-obat kanker ya. Nanti itu akan menjadi pembeda Anda dengan lulusan akademi farmasi yang lain ya. Kemudian menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, ini juga nantinya pada semester 4 ya, akhir semester 4 akan ada
KKN ya istilahnya, atau praktek farmasi komunitas. Nah, itu akan Anda jalankan di masyarakat ya. Kemudian menyelenggarakan tata kelola dan tata pamong institusi secara profesional di bidang farmasi komunitas dan farmasi industri. Nah, ini yang dikelola oleh Akademi Farmasi Jember. Kemudian tadi saya sebutkan semboyan Akfar Jember ya. Selalu ingat Akfar Jember hebat ya. Untuk hebat ini apa saja? Nah, hebat itu adalah kependekan ya, kependekan dari humanis, empati, bertanggung jawab, ahli dan tanggap. Ya, ini harus dimaknai. Apa maksudnya? Mendarah daging. Ya, selama proses Anda belajar di Akademi Farmasi Jember. Harus ada ya. Sampai dengan kalian lulus pun atau sampai dengan ketika kalian akan ujian ya. Kadang ujiannya ditanya, apa semboyan Akfar? Bahkan ditanya seperti itu. Ya, diingat-ingat. Baik, saya lanjut berikutnya, sistem penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan akademik. Nah, setiap tahun ajaran baru dilaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan tujuan untuk mendapatkan calon peserta didik yang memiliki kemampuan akademis dan minat belajar di bidang kesehatan khususnya farmasi. Dan ini bersifat wajib, ya. Kenapa? Karena dunia farmasi ini tidak semudah itu ya untuk bisa dipelajari, tapi juga bukan sesuatu yang menakutkan untuk dipelajari. Bahkan menurut saya ya pribadi, yang tadinya saya tidak suka dengan farmasi, akhirnya saya berada di dunia farmasi, ternyata sangat menarik. Ya, saya merasa banyak ilmu sains terutama ya. Tadi karena kita sebutkan juga bahwa Anda ini juga bagian dari peneliti, ya. Kemudian mungkin saya ambil beberapa poin ya. Sebenarnya ini ada pada buku pedoman akademik yang nantinya akan Anda dapatkan hard copy-nya ya. Di dalamnya sudah ada tentang apa saja yang Anda butuhkan selama studi ya. Di situ entah itu berupa layanan akademik, itu semuanya sudah ada di buku pedoman akademik. Jadi kalian bisa coba pelajari hak kalian apa dan juga kewajibannya apa. Jadi jangan hanya menuntut hak, tapi juga harus tahu kewajibannya. Gitu ya. Kemudian mungkin saya lanjut ke sebaran mata kuliah. Selama kalian mengikuti program studi Diploma 3 Farmasi di Akademi Farmasi Jember, itu ada 3 tahun dengan 6 semester. Ya, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, boleh lebih dari 6 semester. Maksimalnya 10 semester. Nah, kalau 10 semester berarti kan berapa tahun? 5 ya, karena 1 tahun berisi hanya 2 semester. Itu maksimal. Kalau dalam 10 semester Anda belum bisa lulus, ya, nanti kan ada persyaratan untuk bisa lulus ya. Nah, itu akan ada peraturan lagi. Bukan peraturan. Ada hal yang harus Anda ikuti ya, karena tidak bisa lebih dari 10 semester. Entah itu nanti Anda akan mengundurkan diri atau kalau tidak ada tidak ada konfirmasi tentang bagaimana lanjutannya, maka baru akan sampai dengan tahapan drop out ya. Biasanya akan ada tahapan-tahapannya lah sebelum drop out. Oke. Kemudian beban studi. Nah, beban studi selama 6 semester itu ada 113 SKS. Terdiri dari 44 SKS belajar secara teori, 58 SKS belajar secara seminar atau bidang lain ya di dalamnya. Kemudian 10 SKS belajar berupa praktek kerja lapangan. Ya. Nah, SKS itu apa, Bu? Nah, kalau pada saat SMA dulu ya, SMA itu satu mata pelajaran
ada beberapa ini ya, cuman nggak muncul berapa SKS kalau di SMA dulu ya. Cuman taunya oh nilai agama saya 80 misalnya, atau nilai Pancasila saya 80 misalnya, seperti itu saja. Tapi kalau pada saat kuliahan seperti ini ya, itu ada istilah satuan kredit semester atau SKS. SKS itu apa? Jumlah menit atau jam yang harus ditempuh untuk melalui atau menyelesaikan satu mata kuliah. Ya, contoh misalnya teori 1 SKS itu sama dengan 170 menit per minggu dalam satu semester, yang terdiri dari tatap muka 50 menit per minggu per semester, penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, belajar mandiri 60 menit per minggu per semester, ataupun misalnya kalau itu dalam bentuk seminar atau bentuk lain, satu SKS itu tetap sama, 170 menit per minggu dalam satu semester. Di sini terdiri dari tatap muka dan belajar mandiri. Ya, tatap mukanya 100 menit, belajar mandirinya 70 menit per minggu per semester. Nah, untuk mata kuliah praktek kerja lapangan, satu SKS itu bernilai 170 menit per minggu dalam satu semester. Jadi, misalnya, itu ada mata kuliah agama, misalnya ya. Agama ternyata SKS-nya itu 3 SKS, misal. 3 SKS. Berarti ketika tatap muka adalah 150 menit. Jadi selama 150 menit Anda belajar dengan dosen yang mengampu mata kuliah agama tadi. Gitu ya. Selebihnya, kan ini cuma 50 menit. Yang 120 menit berarti berupa penugasan terstruktur dan belajar mandiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian evaluasi hasil belajar. Kalau pada saat SMA, kalian hanya diambil nilai, mungkin mirip ya, mirip dengan pada saat SMA. Itu ada nilai ulangan harian ya, ada nilai UTS, ada nilai UAS, ada nilai tugas. Ya. Nah, kalau di Akademi Farmasi Jember sudah menetapkan ya bahwa untuk penilaian satu mata kuliah itu tidak boleh hanya dari satu nilai saja, misalnya hanya berdasarkan nilai UAS. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus di sini saya ditulis bahwa minimal 4 kategori penilaian. Misalnya dari UTS, dari tugas, dari kuis, kemudian dari UAS. Misalnya seperti itu, ya. Jadi istilahnya nanti kalian harus aktif juga ketika pertama kali nih dosen masuk kelas. Beliau biasanya memberikan kontrak kuliah. Kontrak kuliah itu berisi materi apa saja nih yang akan disampaikan oleh dosen tersebut. Misalnya, contoh saya sendirilah. Saya mengampu mata kuliah fitokimia misalnya ya. Fitokimia ini untuk pembelajaran itu ada 14 kali pertemuan ya. Nah, 14 kali pertemuan itu dibagi lagi. 7 pertemuan materi UTS, 7 pertemuan itu materi UAS. Nah, 7 kali pertemuan itu, misalnya pertemuan pertama, saya akan masuk kelas dan menyatakan ini kontrak kuliah saya. Berisi tentang materi pertama, ya pertemuan pertama sampai ke-7 berisi ini. Nah, pertemuan ke-8 sampai 14 berisi ini materinya. Nah, di situ harusnya dosen tersebut juga menyampaikan ini ya, bobot penilaiannya. Misal, saya beri contoh, tadi kan 4 kategori ya, 4 kategori. Nah, 4 kategori ini bisa diambil dari nilai ujian tengah semester, penugasan, kuis, keaktifan misalnya ya, ujian akhir semester. Nah, Anda harus nego nih sama dosen yang bersangkutan. Kalau ini versi saya ya, versi saya itu biasanya saya mengambil nilai atau prosentase penilaian itu UTS 30%,
penugasan 20%, kuis keaktifan 20%, ujian akhir semester 30%. Jadi kalau sampai hanya mengambil nilai UAS saja, itu bagian yang lain nggak akan tidak akan mengcover ya. Contoh misalnya, ternyata nilai ujian akhir semesternya dapat 70. Nilai UTS-nya kalian dapat 100. Penugasan, tugas-tugas kalian rajin nih. Dapat 85. Kuis keaktifan, ya oke lah rajinnya agak berkurang. 75 misalnya. Kira-kira nilai dari gabungan itu bisa dapat 80 nggak? Rata-ratanya. Kurang lebihnya bisa sampai 80 ya. Nah, jadi coba pada saat awal dengan dosen itu bertemu itu, kalian nego bagaimana bobot penilaiannya, Bu. Supaya Anda jelas. Saya tugasnya dapat berapa, UTS-nya dapat berapa, penugasan. Oh ya, untuk penugasan minimal harus 20%. Itu sudah tercantum di buku pedoman akademik dan juga GBPP, ya, kurikulum dari semua dosen sudah mendapatkannya bahwa tugas minimal harus bernilai 20%. Ya, tidak bisa nilai itu hanya didapatkan dari nilai UAS saja. Oke. Itu dipastikan di awal. Jadi kalian nego, bagaimana nih penilaiannya nanti, Bu? Jangan sampai sudah selesai perkuliahannya, keluar nilainya, tiba-tiba bulat, keluar nilainya dapat 70. Loh, Bu, saya merasa tugas saya kumpulkan dengan ini, UTS kemarin saya dapat baik sekali nilainya. Saya aktif secara perkuliahan, tapi kok saya tetap dapat nilai 70 ya, Bu? Nah, itu hak kalian juga, gitu ya. Tapi ingat, itu harus disampaikan di awal. Kalau perlu, ya diingatkan dosen tersebut ya, ketika sudah keluar nilainya. Oke? Nah, untuk proporsi ini hak dosen memang. Tapi kalian bisa nego. Ya, bisa nego. Misalnya ya, ada dosen yang meletakkan proporsi nilai ujian akhir semester karena materinya itu cukup padat dan sangat penting, bisa jadi ujian akhir semester ini di porsi 50%. Nah, disitulah letak negosiasi yang harusnya Anda lakukan sebagai mahasiswa ya. Jangan sampai 50%. Kalau 50% begitu jatuh nilainya, jatuh sudah nilai Anda. Gitu ya. Baik, berikutnya ini tabel konversi untuk nilai yang keluar. Nah, kalau waktu SMA mungkin nilai yang keluar itu di nilai absolut ini ya, di tabel bagian absolut ini. Jadi nilai kalian 75 ya tertulis di rapot 75. 80 ya tertulis di rapot 80. Tapi kalau untuk nilai perkuliahan, mata kuliah, itu nanti akan tertulis angka mutu. Nah, di sini, saya misalnya ya, kalau semester 1 kan belum tahu, baru pertama ya, didapatkan kartu hasil studi, KHS namanya nanti. Seperti rapot lah ya, rapot nilai kalian selama semester tersebut yang Anda jalani. Saya kok nilainya 3,4 loh, itu bagus ya. Di sini kan terlihat, kalau 4 itu A huruf mutunya, itu terdiri dari atau range nilainya antara 80 sampai 100. Sedangkan nilai 3 itu dari 68 sampai 79. Itu B. Gitu ya, itu bedanya dengan pada saat kalian sekolah. SMA maksudnya ya. Nah, berikutnya, kalau rapot itu dulu ada nilai total ya atau rata-rata ya rapotnya. Oh, kalian akhirnya bisa disebut sebagai ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, itu rata-rata kadang ya. Nah, kalau di perkuliahan ini dikenal dengan indeks prestasi mahasiswa. Ada yang indeks prestasi IP dan juga ada indeks prestasi kumulatif. Untuk IP ini adalah hanya berdasarkan nilai semester tersebut.
Contoh semester 1 ya hanya nilai semester 1, rata-rata nilai semester 1. Ya. Sedangkan semester 2 nanti IP semester 2. Nah, untuk IPK itu kumulatif. Jadi penjumlahan biasanya IPK muncul ketika sudah ada minimal 2 semester ya. Semester 2 akan muncul IPK, IPK sementara. IPK sementara itu gabungan antara semester 1 dan semester 2. Misalnya seperti itu. Nah, ketika kalian menyelesaikan studi sampai semester 6, berarti IPK ini berasal dari semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Jadi ditambahkan sampai rata-ratanya terakhir didapatkan IPK. Nah, untuk layanan administrasi akademik, nah ini yang perlu diperhatikan. Mahasiswa baru harus mengikuti PPS dan registrasi awal mahasiswa. Nah, begitu semester 2, kan sudah nggak jadi maba lagi ya. Nah, itu ada mahasiswa lama, termasuk kategori mahasiswa lama ya. Nah, ini ada istilah registrasi dan wajib. Jadi PPS registrasi awal maupun registrasi itu wajib. Nah, PPS ini wajib diikuti karena nantinya akan mendapatkan sertifikat ya untuk pengenalan program studi. Nah, itu sebagai syarat untuk bisa lulus di yudisium. Nanti kita sampai ke penjelasan yudisium ya. Kemudian KRS, kartu rencana studi. Ini registrasi itu ya. Nah, di sini ada peraturan keterlambatan KRS atau KRS tidak sesuai jadwal, maka ada sanksi, yaitu 3 kali presensi kuliah dalam 1 semester tersebut dianggap alfa. Itu artinya kalian tidak punya kesempatan lagi untuk bisa bolos atau izin atau sakit. Kasarannya seperti itu ya. Jadi misalnya 14 kali pertemuan tadi ya, materi UTS dan materi UAS. 14 kali pertemuan itu, kalau kalian telat KRS atau tidak KRS ya, 3 kali presensi ya. Nah, untuk bisa ujian UAS itu minimal 75% kehadiran. Nah, 3 kali presensi itu sudah mewakili ya 25%. Kalau kalian satu lagi nggak hadir, berarti ya bisa mendapatkan sanksi tidak bisa mengikuti UAS, gitu ya. Kemudian KHS, kartu hasil studi, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini untuk KHS ini, oh ya, ini ada istilah DPA, dosen pembimbing akademik, nah atau dosen wali. Kalau dulu di SMA ada istilah wali kelas ya. Nah, kalau di sini itu istilahnya dosen wali atau dosen pembimbing. Bedanya apa? Kalau dulu wali kelas ya beliau yang bertanggung jawab terhadap satu kelas itu. Tapi untuk di Akfar itu dosen walinya hanya hanya melayani untuk kurang lebih ya jumlahnya 10 sampai 20 mahasiswa. Nah, itu yang ini sebentar. Baik, saya mohon maaf saya tadi ini ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi 10 sampai 20 mahasiswa untuk satu dosen wali ya. Jadi tugas dan fungsinya ya kurang lebih sama seperti seperti wali kelas ya. Dia akan mendampingi Anda sampai dengan atau memberikan arahan sampai dengan Anda lulus. Gitu ya. Kemudian berikutnya, bentar kok macet ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh ini saya sebagai dosen wali. Nah, anak wali saya di sini bernama Robiatul Adabiyah. Kalau ini tampilan di dosen ya, dosen wali. Ini tampilan di dosen wali. Kalau di mahasiswa mungkin akan berbeda.
di tampilan dosen wali akan terlihat, oh, mahasiswa wali saya ini atas nama Robiatul ini akan mengambil, misalnya ini semester 5 misalnya ya, akan mengambil 12 mata kuliah ya, dengan jumlah SKS di sini 22 SKS. Misalnya ya. Nah, ini akan diverifikasi dan divalidasi oleh dosen wali. Baru kalian bisa mengikuti perkuliahan di semester tersebut. Nah, itu untuk KRS ya. Kemudian mungkin saya lanjut sampai untuk apapun ini ya, layanan akademik sebenarnya sudah ada di buku pedoman akademik. Nanti silakan dibaca, jangan sampai hilang ya. Karena tiap tahun sesuai angkatan masing-masing, bunyi dari buku pedoman akademik itu mungkin ya ada beberapa perubahan. Misalnya yang 1 atau tahun 2019 itu tidak berlaku seperti ini peraturannya, di 2020 berlaku seperti ini peraturannya. 2021 misalnya berlaku lebih seperti ini peraturannya. Itu berbeda. Jadi simpan baik-baik dan kalau ada yang dibingungkan bisa Anda coba cari di situ. Kalau masih belum menemukan bisa mengkonfirmasi ke saya, ya. Kemudian saya lanjut ke yudisium. Apa sih yudisium ini, Bu? Nah, yudisium ini adalah penetapan hasil akhir studi mahasiswa. Batas waktu program studi tadi saya sudah menyampaikan bisa paling lama, paling molor lah istilahnya. Kalian bisa lulus itu 10 semester. Paling cepat ya 3 tahun ya atau 6 semester sesuai sesuai program kita ya. Nah, mahasiswa ditetapkan lulus itu pada saat yudisium. Anda bisa nanti mendapatkan kalau sudah teryudisium, Anda bisa mendapatkan surat keterangan lulus. Ya. Sudah bisa mendapatkan surat keterangan lulus. Nah, istilahnya yudisium ini kalau ini akad nikah gitu ya. Di situ sudah sah istilahnya ya. Anda lulus sebagai tenaga teknis kefarmasian. Nah, syaratnya apa? Ini ada 5 poin ini ya. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan, berarti 6 semester tadi ya. Mata kuliahnya apa saja di dalam 6 semester itu ada di buku pedoman akademik. Kemudian memiliki IPK. Tadi saya sudah jelaskan IPK itu apa? Sekurang-kurangnya lebih atau sama dengan 3,00. Jadi nilai rata-rata ya semester 1 sampai 6 istilahnya harus minimal 3,00. Kemudian tidak terdapat huruf mutu E yang artinya E ini kan bukan 0 saja ya, 0 sampai berapa tadi? Sekitar 30-an ya. Jadi nilainya 20 ya masuk kategori E. Gitu ya. Kemudian huruf mutu D maksimal hanya boleh 1 mata kuliah saja. Kemudian telah menyusun dan menulis laporan tugas akhir atau karya tulis ilmiah dan sudah teruji, serta memperoleh nilai minimal B, yaitu 70. Ya. Kalau sudah bisa dikategorikan lulus, maka bisa lanjut ke wisuda. Nah, kalau wisuda ini ibaratnya itu resepsinya, ya. Jadi merupakan pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya. Wisuda hanya diadakan paling sedikit 1 kali setahun untuk di Akademi Farmasi Jember ya, yang bagi mahasiswa yang telah di yudisium. Ya, jadi baru bisa di wisuda kalau dia sudah di yudisium. Kemudian, ini saya tunjukkan kalender akademik. Ya, 2021 sampai 2022 ini ada di buku pedoman akademik Anda. Ini adalah kegiatan yang akan Anda lakukan, ya. Kecuali ini ya PKL. Ini PKL ini nanti untuk semester 5, ya 5 menuju ke 6 ini nanti baru ke sini. Kalau bagi Anda ini mulai di sini nih, poin 12 perkuliahan dan praktikum semester ganjil. Nah, kalau di sini kan dilaksanakan dengan metode
daring ya untuk sementara sambil menunggu instruksi Bupati ya untuk kita bisa tatap muka langsung. Nah, kita laksanakan masih dengan daring ya per 6 September 2021 ya. Ini untuk semester ganjil. Semester genap seperti ini. Nanti dilihat di buku pedoman akademik ya. Hanya khusus untuk 2021 2022 ya. 2023 nanti kan ada maba lagi, akan berbeda lagi kalender akademiknya. Gitu ya. Kemudian kalau sudah melalui semuanya itu, sudah diwisuda ini ya, ataupun sudah yudisium lah minimal ya, itu kalian sudah lulus dari Akademi Farmasi Jember. Tapi karena kalian itu termasuk profesi, ya profesi itu ada naungannya lagi nih setelah kalian lulus. Kalian bekerja sebagai profesi farmasi, ya ahli media farmasi. Nah di sini ada pengujian atas kompetensi kalian, ya. Di sini ada UKTTK atau UKOM. Uji kompetensi atau uji kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Ya. Siapa penyelenggaranya? Bukan Akfar Jember ya penyelenggaranya, tapi di sini dilakukan tingkat nasional. Jadi secara nasional serentak. Penyelenggaranya adalah LPU Nakes, APDFI, Asosiasi Perguruan Diploma Farmasi Indonesia. Ya. Kemudian PAVI bersama dengan PAVI. PAVI ini siapa? Ini nanti organisasi yang menampung ahli media farmasi seperti Anda nanti lulusan Akademi Farmasi Jember itu berada pada naungan PAVI. Ya, organisasi profesi Anda nanti. Ya, Persatuan Ahli Media Farmasi Indonesia. Nah, untuk UKOM atau UKTTK biasanya ya akan berlangsung pada bulan September atau Oktober. Ya, tergantung dari pelaksana ini ya atau panitia dari UKTTK-nya. Jadi untuk sementara ini sampai dengan kemarin itu biasanya kita mahasiswa yang kemarin ini ikut UKOM itu sifatnya online. Jadi komputer based test. Nah, dia dilakukan dengan komputer di ruangan tertentu dan kita biasanya menggunakan fasilitas dari UNED ya untuk ininya CBT-nya, computer based test-nya. Semuanya, baik itu dari kalau yang Jatim biasanya kita tergantung CBT. Jadi yang punya CBT center itu dia yang akan menyelenggarakan atau sebagai tempat ya, hanya tempat saja pelaksanaan UKOM. Nah, UMI kalau sudah menyelesaikan itu semua, maka kalian akan menjadi seorang ahli media farmasi. Nih saya beri contoh gelarnya ya. Ibaratnya saya nih di sini, Agnes Aditama AMD Farm. Itu artinya kalian sudah berhak ya menyandang gelar ahli media farmasi. Itulah Anda ketika sudah lulus dari Akademi Farmasi Jember, program studi Diploma 3 Farmasi. Seperti itu ya. Nah, semoga dengan gambaran ini lebih tahu, ini nanti saya jadi apa, ya. Nah, ahli media farmasi ini di mana tempat kerjanya? Anda bisa berada di lingkungan rumah sakit, ya, membantu apoteker di sana, kemudian di apotik, di industri farmasi, di puskesmas, di dinkes, ya, di BPOM, banyak tempat kerja Anda nantinya. Ya, bahkan biasanya dari Akfar Jember itu sebelum lulus sudah di booking ya, istilahnya seperti itu. Nah, semoga kalian juga ke depannya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya masing-masing, gitu ya. Amin. Nah, tips dari saya untuk supaya lancar studinya ya nanti ya, 3 tahun persis harus bisa lulus ya, istilahnya seperti itu. Jangan sampai molor 10 semester. Jadi 6 semester cukup, harus bisa lulus. Bukan pasti bisa ya, harus bisa. Kalau harus itu berarti harus ada usaha dari Anda. Gitu ya. Tipsnya, aktif saat proses pembelajaran. Nah, di sini
memang di farmasi itu nggak ada istilahnya leyeh-leyeh ya. Jadi harus aktif belajar. Nah, pelajari materi yang akan disampaikan oleh dosen. Nah, mungkin hari pertama kan belum tahu mau disampaikan apa oleh dosennya. Oke lah. Tapi pertemuan kedua, kalian kan sudah diberitahu, oh pertemuan kedua akan membahas ini, pertemuan ketiga akan membahas ini. Ya kalian buat list pertanyaan mungkin ya, pelajari dulu bahan materi itu. Sekarang era mudah sekali kalian dapat materi di Google ya. Google atau buku-buku, baca buku-buku. Boleh. Supaya apa? Tadi ada penilaian keaktifan ya. Dosen akan menilai Anda kalau lebih baik dibandingkan teman yang lain kalau Anda aktif. Ya. Kemudian selesaikan tugas tepat waktu. Jangan molor-molor. Tugas itu tadi saya sudah sampaikan, 20% nilainya minimal. Apalagi kalau dosennya memberikan 30%. Itu sangat-sangat membantu Anda. Gitu ya. Do the best. Kemudian yang ketiga, baca kembali materi dari dosen. Setiap kali dia sudah menyampaikan, ya jangan langsung ditutup taruh, tutup taruh, nggak bisa. Jadi sediakan waktu minimal 1 jam sehari untuk mencoba membaca kembali materi yang sudah disampaikan oleh dosen. Ya, kalian sudah bukan anak SMA lagi ya. Kalian sudah mahasiswa nih, sudah di atasnya siswa. Harus berubah pola pikirnya ya. Kemudian membaca materi dari referensi yang disarankan oleh dosen. Jadi jangan hanya misalnya Anda dapatnya handout misalnya atau paper atau buku dari dosen. Jangan hanya itu aja. Misalnya dosennya menyarankan bisa baca buku ini, bisa baca buku ini untuk menambah pengetahuan misalnya ya. Ya dibaca, dicari. Ya, kemungkinan pada saat ujian ada beberapa contoh, nggak usah jauh-jauh, saya sendiri ya. Di handout di ini ada memang yang tidak saya saya tuliskan di handout, tapi saya sampaikan di dalam materi saya. Ya, kalau itu tatap muka langsung, saya yakin yang tidak terbiasa mencatat akan ketinggalan banyak. Justru dia akan tanya, loh Bu, ini loh nggak ada Bu, soal ini nggak ada di handout-nya Bu Agnes, nggak ada ini, kenapa bisa muncul ini? Nah, hal-hal seperti ini yang harus kalian waspadai, gitu ya. Baik, ini slide saya terakhir. Mungkin berikutnya sudah adakah Bu Dewi? Bu Dewi Rasati, oke. Selanjutnya saya lanjut ke Bu Dewi ya, silakan Bu Dewi. Terima kasih Bu Agnes Aditama. Oke, calon mahasiswa yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih Bu. Oke. Kalau Bu Dewi ngomong Akfar Jember, dijawab hebat, 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 gitu ya? Iya. Oke, yuk kita tes dulu. Akfar Jember. Hebat. Oke, ya. Di sini Bu Dewi selaku Ketua Program Studi di sini menyampaikan sedikit saja teknis pembelajaran di program studi D3 Akademi Farmasi Jember. Oke, seperti sudah disampaikan tadi bahwa teknis pembelajaran ini nanti kita mulai kuliah start tadi tanggal berapa yang sudah disampaikan oleh Ibu Agnes? Tanggal 6 September. Tanggal 6. Kurang berapa hari lagi? 5 hari lagi. 5 hari lagi. Waduh, gimana perasaannya? Deg-degan atau enggak? Kan, oke ya. Jadi nanti kita mulai start tanggal 6. Jadi nanti silahkan kalian ikuti rangkaian program PPS ini. Kemudian nanti setelah KRS, mengisi kartu rencana studi, kalian silahkan membentuk masing-masing
jadi kan kalian nanti ada beberapa mata kuliah. Kalau nggak salah untuk semester 1 itu, minta tolong Bu Agni slide-nya, 13 mata kuliah. Ya, jadi nanti kalian pilih 13 orang di kelas kalian. Ya, yang bertanggung jawab terhadap setiap mata kuliah. Jadi misalkan di sini ada pendidikan agama, ya yang dimaksud SKS dari Bu Agnis itu adalah 3 SKS total. Pendidikan agama 3 SKS, pendidikan Pancasila 2 SKS, ini adalah mata kuliah yang akan kalian tempuh di semester 1. Nanti silahkan ditunjuk, ya pendidikan agama siapa koordinatornya, itu namanya komting. Ya, pendidikan Pancasila siapa? Gitu ya. Jadi nanti tugas komting ini nanti akan menjembatani dengan dosen. Jadi kan pasti ada dosennya ya, kan nggak mungkin kalian dengar-dengarkan siapa gitu ya. Pasti ada dosennya ya. Nah, jadi misalkan pendidikan agama atau sebentar kuliahnya Bu Dewi saja. Bu Dewi akan menemani kalian di farmasetika dasar. Nah, misalkan ada komting farmasetika dasar, siapa namanya? Itu nanti dialah yang menghubungi Bu Dewi. Jadi Bu Dewi akan memberikan informasi terkait kuliah, terkait metode pembelajarannya itu pada komting farmasetika dasar. Nanti tugasnya komting farmasetika dasar adalah menginformasikan apa yang disampaikan oleh dosen farmasetika dasar kepada teman-temannya. Gitu, paham ya? Jadi nanti kalian kalau sudah KRS, sudah PPS-nya kalian tunjuk ya 13 orang. Dari 13 orang itu nanti kalian tunjuk 1 orang itu namanya komting angkatan. Nah, komting angkatan ini enggak tentang kuliah, tapi tentang semuanya yang kaitannya dengan angkatan kalian. Kalian angkatan berapa? Kalian angkatan tahun berapa? 2021, 2022. Iya, 2021, 2022 ya. Itu angkatan kalian. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi nanti silakan kalian KRS ini, kemudian selanjutnya Bu Agnis untuk semester 1 yang RPL. Ya, mungkin di sini ada mahasiswa RPL karena RPL ini adalah program ya, program khusus karena mereka sudah diakui masa kerjanya gitu ya sebagai tenaga teknis kefarmasian, maka semester 1 RPL tidak sama KRS-nya dengan semester 1 reguler ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang harus di KRS-kan oleh mahasiswa RPL. Jadi untuk Bu mahasiswa Dewi, RPL saya coba ini juga, saya lupa tadi ya, untuk yang saya jelaskan ya, di kalender akademik itu gabungan hanya untuk ya. yang semester reguler ya. Untuk ya, yang kalender jadi akademik gini. RPL udah berbeda ya, kemarin sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih. Gitu. Ya, sudah disampaikan dengan Bu Agnis ya. Jadi karena mata kuliahnya berbeda, pedoman akademiknya juga berbeda. Ya, jadi di sini Bu Agnis, insya Allah kalau yang tadi itu saya sambutan itu gabungan antara reguler dengan RPL gitu ya. Khawatirnya RPL juga mendengarkan penjelasan yang tadi. Jadi perlu diketahui ya, mahasiswa RPL sendiri programnya, buku akademiknya sendiri, mata kuliahnya sendiri. Gitu ya untuk RPL ya. Untuk yang reguler yang Bu Agnis jelaskan tadi, itu adalah ketentuan yang ada di reguler. Itu ya. Bisa dilanjut Bu Agnis minta tolong. Oke. Kemudian ini adalah simulasi jadwal. Ya. Jadi kalian nanti kalau belum di-share nanti ingatkan Bu Dewi ya, silahkan komting angkatan Japri Bu Dewi. Bu Dewi sudah susun kalian itu untuk yang semester 1, kita kan punya semester 1 pagi dan semester 1 reguler B ya. Reguler pagi itu kita bagi menjadi 2. Ya. Ada kelas AB, ada kelas CD ya. Jadi siapa saja yang masuk kelas AB itu dan siapa saja masuk kelas CD itu nanti akan kami informasikan ya, sudah ada tapi mungkin kalau belum tersampaikan Bu Dewi bisa diingatkan nanti ya.
Gitu ya. Jadi nanti ini simulasi jadwal. Jadi nanti jadwalnya seperti ini. Itu untuk misalkan hari Senin itu jam 8 sampai jam 8.50 itu kimia dasar untuk kelas AB. Ya. Jadi kalau kalian itu kelas CD ya jangan ikut yang jadwal AB. Gitu ya. Nanti kalian akan dibagi lagi menjadi 2 kelas lagi untuk yang reguler pagi. Jadi ada kelas AB, ada kelas JT. Kemudian yang sudah bekerja itu kita sebut dengan mahasiswa reguler B. Ya, itu ada jadwal sendiri. Jadi nanti silakan diperhatikan untuk jadwalnya ya. Jadi ada kelas reguler A, kelas AB dan kelas JD, ada reguler B. Dan ada kelas RPL. Biasanya kelas RPL kita simbolkan 02. Gitu ya. Kalau pagi itu biasanya kita 01. 03. Kalau 02 itu sore, 03 itu biasanya RPL. Gitu ya. Nanti silakan dicek kembali. Kemudian untuk dosennya, misalkan kimia dasar AB itu Ibu Denok dan Bapak Hadi. Itu artinya yang mengajar mata kuliah itu ada 2 dosen. Jadi nanti monggo dihubungi salah satu dosennya yang mengajar di UTS siapa. Nah, silahkan dikonfirmasi. Kalau yang misalkan ada satu, contohnya farmasetika dasar, itu hanya namanya Bu Dewi saja, berarti pengampunya pengampu tunggal. Jadi Ibu Dewi saja. Jadi UTS dan UAS itu Bu Dewi. Seperti itu ya. Tugasnya yang menghubungi dosen-dosennya siapa? Komting mata kuliah, jangan semuanya menghubungi dosennya. Ya. Jadi yang menghubungi dosen itu adalah komting mata kuliah. Oke. Kemudian ini slide saya yang terakhir. Untuk istilah yang harus diketahui kalian. Oke. Jadi untuk istilah-istilah adalah yang pertama itu adalah dosen pengampu. Berarti dosen pengampu ini apa? Siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Dosen pengampu ini berarti siapa? Ya, dosen pengampu siapa? Ada yang tahu? Yang dimaksud dosen pengampu? Belum tahu. Siapa? Coba silakan dijawab, dosen pengampu siapa? Dosen yang mengajar Ayo. mata kuliah itu, Bu. Dosen yang bertugas mengajar, ya. Mengajar atau bertanggung jawab terhadap mata kuliah tersebut. Itu dosen pengampu, bagus. Jadi nanti kalau Bu Dewi bilang, sudah dihubungi dosen pengampunya, itu berarti dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Paham? Oke, kalau komting mata kuliah, siapa komting mata kuliah itu? Perwakilan. Perwakilan? Perwakilan dari setiap mata kuliah. Bagus sekali, perwakilan untuk setiap mata kuliah. Jadi itu komting mata kuliah. Kalau komting angkatan? Perwakilan? Perwakilan untuk satu angkatan. Untuk satu angkatan, bagus. Nanti komting mata kuliah silakan ditunjuk, kemudian silakan di WA Japri ke Bu Dewi kalau sudah semuanya terkumpul. Jadi komting mata kuliah farmaset siapa? Komting mata kuliah agama siapa? Nanti kita gabungkan jadi satu di grup. Ya, bersama dengan komting semester 3 dan komting semester 5. Ya, nanti biasanya di sana ada Bu Dewi dan Bu Agnes untuk membantu mengkoordinasikan mata kuliah yang sedang berjalan. Jadi kalau kalian ada hambatan atau apa, kita enak, gitu ya. Jadi kita harapkan perkuliahan berjalan dengan lancar. Kemudian aturan pelaksanaan perkuliahan nanti silakan dicek di buku pedoman akademik yang tadi sudah sebagian besar sudah dijelaskan oleh Ibu Agnes. Ya, jadi pedoman akademik itu jangan sampai hilang sampai kalian lulus. Tapi kalau kalian lulus, kalau nggak hilang juga lebih baik, gitu ya. Tapi intinya nggak boleh hilang. Ya, kenapa? Karena pedoman akademiknya adik kelas kalian nanti belum tentu sama persis dengan pedoman akademiknya kalian.
Yang digunakan sebagai acuan kalian adalah pedoman akademik di angkatan kalian. Bisa dipahami ya? Jadi dari penjelasan Bu Agnes tadi sangat penting gitu ya untuk kalian ketahui. Kalau lupa dibuka buku pedoman akademiknya. Nah, kemudian nanti jika ada perubahan jadwal perkuliahan. Untuk sekarang kita masih daring ya, masih online. Untuk tanggal 6 besok, insya Allah 1 minggu, dari tanggal 6 sampai 1 minggu sampai hari Sabtu, itu kita online. Ya, kita online, nanti medianya akan disampaikan, medianya kita biasanya pakai Adlink. Ya, nanti biasanya kita dibantu oleh Pak Kadir. Jadi Adlink itu seperti apa? Bagaimana cara mengoperasikannya? Biasanya absennya lewat Adlink. Kalau kuliahnya bisa Adlink, bisa Zoom, bisa Google Classroom dan lain sebagainya. Silakan aplikasi-aplikasi yang kurang penting gitu ya, silakan dihapus dulu. Ya, jadi nanti silakan diganti dengan aplikasi-aplikasi yang menunjang perkuliahan. Itu ya. Kemudian nanti untuk kedepannya Bu Dewi, nah, seperti yang dikatakan Bu Agnes ya, kita nunggu ini ya, himbauan dari Bupati ya. Kalau Bu Dewi pengennya apa? Pengennya offline. Ya, jadi nanti data yang sudah di-share oleh teman-teman ya, untuk yang belum vaksin itu segera ya, atau mau vaksin duluan boleh. Nah, nanti insya Allah syarat untuk offline adalah vaksin. Ya, menjaga kalian, menjaga kita, menjaga masyarakat, karena kalian adalah calon tenaga kesehatan. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau perubahan jadwal kuliah, jadi kalau kuliah misalkan Bu ternyata nggak bisa dosennya, itu Komting nanti silakan koordinasi dengan dosen pengampu, nanti laporannya ke TU, ya ke KTU ya. Nanti laporannya ke KTU, kalau KTU iya, oh iya ternyata ada kelas, berarti nanti ke Kaprodi, ke Bu Dewi. Kenapa kaitannya dengan KTU? Soalnya nanti kaitannya sama kelas. Jangan-jangan kalian oke-oke aja dengan dosen, ternyata kelasnya nggak ada. Gitu ya, itu kalau offline. Kalau online cukup ke Kaprodi aja, nggak usah ke KTU, karena nggak ada hubungan sama kelas. Ya, tapi kalau nanti offline, berarti ke KTU dulu. Ya, ke Kepala Tata Usaha, ke Ibu Tunjung, untuk memastikan kalian ada kelas. Kan kelasnya takutnya dipakai semester 3, ya. Takutnya dipakai semester 5, kan kalian nggak tahu. Yang tahu adalah bagian TU. Bisa dipahami ya? Ya, kalau online sekarang, cukup ke Kaprodi aja, nggak apa-apa. Ya, informasi saja, memberitahu saja. Kalau untuk jadwal praktikum, nah praktikum ini sekarang masih online. Nggak masalah, ke Bu Dewi langsung nggak apa-apa. Habis dari Komting dan dosen, sepakatnya diganti kapan, langsung ke Kaprodi, ke Bu Dewi. Tapi nanti kalau offline, ya, kalian wajib sebelum ke Kaprodi, kalau untuk praktikum bukan ke KTU ya, tapi ke PJ Lab. PJ Lab-nya nanti ada namanya Pak Hadi dan Bu Azizah, tergantung lab mana. Kenapa? Khawatirnya lab-nya dipakai. Kalian sama dosennya diganti sudah, oh digantinya hari Rabu ya, sudah sepakat. Tapi ternyata lab-nya kepake. Nah, kan tidak bisa berjalan. Ya. Gitu ya. Jadi ke PJ Lab dulu, baru PJ Lab memastikan bahwa tempat praktikum itu sudah ada, bisa dilaksanakan, alatnya sudah ada, baru kalian minta para Bu Dewi. Kenapa Bu Dewi harus ke Bu Dewi? Karena Bu Dewi ini nanti menjamin terlaksananya pembelajaran dan akan Bu Dewi laporkan ke Bu Agnes selaku pembantu Direktur 1 bagian akademik. Bisa dipahami ya? Bisa, Ya. Bu. Bisa. Oke, mungkin demikian saja penjelasan dari Bu Dewi untuk teknis pembelajaran terkait jadwal, terkait dosen. Nanti jika memang kalian ada ada masalah atau bingung karena kalian masih semester 1, ya, khawatir kalian itu salah salah bertindak atau apa, misalkan kalian ini, nanti silahkan tanya Bu Dewi, enggak masalah. Bu, ini kok nggak ada ya Bu dosennya, mungkin kalian baru pertama, ya. Gimana nih ya Bu Dewi, gitu boleh. Ya.
Karena kalian masih pertama, tapi nanti kalau sudah pertemuan selanjutnya ya pasti kalian kan sudah paham sama karakteristik dari dosen masing-masing. Gitu ya. Jadi memang dosen kita bervariasi, ada yang sabar, ada yang kalem, ada yang tegas, tapi insya Allah baik-baik. Semuanya pasti mendidik kalian dengan baik. Ya, jadi silakan nanti Komting lebih mendekatkan ke pengampu masing-masing. Sudah harus tahu karakter dari dosen pengampu masing-masing. Ya, oh ini dosen ini senangnya nggak ditelepon, senangnya di WA dulu, nanti kalau berkenan baru ditelepon. Oh dosen ini sukanya biasanya konfirmasi dulu kok 1 hari sebelum. Jadi kalian sudah tahu masing-masing dosen. Gitu ya. Kemudian jangan dilupakan tadi himbauan dari Bu Agnes, pada saat awal perkuliahan pastikan kontrak kuliah, pastikan penilaiannya seperti apa supaya nanti kalian tidak bingung, loh saya kok dapat 60 padahal saya masuk terus. Loh saya kok dapat 80, seharusnya 100 ini. Gitu ya. Jadi pastikan bagaimana penilaiannya itu disepakati kontraknya dari awal, supaya antara dosen dengan mahasiswa benar-benar transparan, nilainya adalah nilai dari kesepakatan kalian masing-masing. Begitu saja dari Bu Dewi. Bu Dewi ucapkan selamat datang di Akademi Farmasi Jember. Selamat menempuh perkuliahan untuk menjadi ahli madya farmasi yang profesional dan unggul. Demikian Bu Agnes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Oh ya, ini saya tadi kan sempat lupa ya bahwa kalender akademik yang saya share di sini tadi untuk yang reguler ya. Nah, untuk yang RPL sudah saya jelaskan kemarin ya untuk Bapak Ibu yang RPL, program RPL. Nah, untuk itu tadi sempat saya dengarkan dari Bu Dewi juga ya, mungkin saya coba ingatkan, nanti KRS itu, saya mungkin besok ya, baru mulai KRS ya, untuk maba ini ya, untuk yang reguler ya, untuk yang RPL mungkin masih belum. Nah, untuk pengisian KRS, seperti tadi ya, semester 1 isinya ada berapa mata kuliah tadi, itu yang diisi. Kemudian jangan lupa, karena tadi sudah terbagi jadi 2 kelas untuk reguler A pagi ya. Jadi ada A, B, C, D. Kalian harus sesuaikan juga di KRS itu. Itu nanti ada kelas sendiri. Itu tersinkronisasi dengan Edlink. Itu media atau sistem pembelajaran kita melalui Edlink ya. Jadi absensi ininya semua terlink gitu ya. Nah, itu perhatikan baik-baik Anda berada di kelas AB atau kelas CD. Pastikan juga ketika mengisi KRS, itu sudah benar pengambilan kelasnya. Pengambilan mata kuliahnya itu ya, kan dimasukkan ke dalam KRS-nya masing-masing mahasiswa. Itu sudah benar, yang Anda pilih adalah karena Anda terkelompokkan di kelas CD, berarti misalnya farmasetika dasar tadi punya Bu Dewi, nah, mata kuliah farmasetika dasar yang CD. Gitu ya. Nah, mungkin itu yang harus diperhatikan ketika mengisi KRS. Mungkin itu dari kami bagian akademik. Kurang lebihnya nanti kalau masih ada pertanyaan silakan bisa WA saya. Nomor saya sudah ada di grup baik itu reguler maupun RPL sudah ada. Tinggal kalau bertanya bisa langsung japri saya WA boleh ya. Saya akhiri untuk dari kami bagian akademik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderatornya ya. Terima kasih Bu Agnes dan Ibu Dewi atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Bu Agnes dan Bu Dewi dipersilakan untuk menyalakan live Zoom meeting. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Bu Dewi undur diri juga ya. Semangat semuanya. Hima, semangat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada MC yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Telah sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, sekian saya